Buku kuno ini seharusnya menjadi artefak tertinggi di kedalaman gunung dan laut. Perangkat tertinggi akhirnya lahir. Tekanan senjata tertinggi yang mengerikan langsung menekan seluruh alam rahasia gunung dan laut. Orang-orang dengan kekuatan rendah masih tidak merasakan apa-apa, dan para leluhur yang kacau itu, bahkan para leluhur, lebih tidak nyaman. Karena dengan lahirnya perangkat tertinggi, alam mereka sekali lagi ditekan. Itu awalnya ditekan di alam leluhur. Sekarang lebih baik, bahkan alam suci leluhur tidak dapat dipertahankan, dan alam tertinggi hanya dapat mencapai puncak Raja Suci. Alam sekali lagi ditekan, yang juga berdampak pada kekuatan tempur para pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi itu. Namun, itu bahkan lebih menguntungkan bagi orang-orang seperti Murongyu. Awalnya, meskipun alam itu ditekan oleh para leluhur, masih ada banyak orang kuat yang bersaing untuk mendapatkan senjata tertinggi. Orang-orang suci di alam Raja Suci atau di bawah itu sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk menangkap mereka. Tetapi sekarang berbeda, baik Raja Suci maupun alam suci kuno memiliki kemungkinan untuk menembak. Ini adalah kabar baik bagi mereka dan juga kabar baik bagi Murongyu. Karena alam, basis kultivasi, dan kekuatan tempurnya tidak ditekan dengan cara apapun. Dalam keadaan seperti itu, kekuatan Murongyu menjadi lebih kuat. Alam ditekan, membuat leluhur keos dan leluhur sangat tidak nyaman. Namun, yang membuat mereka menghela napas lega adalah kekuatan perangkat tertinggi itu mengerikan. Namun, tampaknya sangat damai, hanya menekan alam mereka, tidak membunuh mereka. Oleh karena itu, tidak ada yang terguncang sampai mati sejak lahirnya perangkat tertinggi. Tentu saja, beberapa orang memanfaatkan alam lawan mereka untuk ditekan sambil menyelinap menyerang untuk membunuh lawan. Namun, ini adalah hal-hal yang dangkal. Setelah munculnya senjata tertinggi, beberapa perubahan ditemukan di alam rahasia pegunungan dan lautan. Misalnya, alam rahasia pegunungan dan lautan tiba-tiba menjadi lebih besar, lebih dari 10 kali lebih tinggi dari sebelumnya. Ukuran ini telah melampaui dunia peri Yan Huang. Selain itu, kekosongan alam rahasia pegunungan dan lautan tidak cukup kuat. Pembangkit tenaga listrik alam Saint King tidak dapat meledakkan kekosongan dengan satu pukulan. Namun, tidak satu pun dari ini yang ditemukan untuk saat ini, karena semua orang tertarik dengan buku kuno. Blood Demon, ayo kita bergegas. Murongyu bergerak dalam sekejap, membuka lipatannya dan terbang menuju buku kuno itu. Namun, dia segera menghentikan sosoknya. Karena kecepatan Blood Demon yang sebenarnya terlalu lambat, mungkin untuk sementara tidak dapat beradaptasi dengan kekuatan yang ditekan di dua alam besar. Muatan ini sedikit bergoyang di udara, dan satu pasang bisa jatuh kapan saja. Ini adalah momen kritis dalam pertarungan untuk mendapatkan perangkat tertinggi, bagaimana Anda bisa menjatuhkan rantai. Dengan kecepatan iblis darah asli, ketika dia tiba, mungkin senjata tertinggi sudah terkendali. Jadi, Murongyu langsung membawa iblis darah asli ke dalam buku Hetuluo. Kemudian dia membuka sosoknya dan terbang ke arah senjata tertinggi. Aneh, bagaimana jaraknya menjadi lebih jauh. Selama penerbangan, Murongyu memiliki sedikit keraguan di hatinya. Karena jika dia mengikuti kata-kata sebelumnya, dia pasti sudah bergegas ke pegunungan di kedalaman gunung dan laut. Tetapi sekarang dia bahkan tidak bisa melihat gunung. Dan kecepatannya belum ditekan. Mungkinkah alam misterius gunung dan laut telah menjadi lebih besar? Pikir Murongyu dalam hatinya, tetapi kecepatannya tetap tidak berubah, dan dia terbang dengan cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum dia akhirnya bergegas ke depan pegunungan. Buku yang sangat besar, melihat buku-buku kuno yang melayang di atas langit, memancarkan cahaya suci berwarna-warni, menutupi separuh langit, Murongyu tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru. San Haijing, 3 zaman kuno dan perubahan kehidupan muncul di buku itu, bersinar terang. Ini seharusnya nama perangkat tertinggi ini. Ledakan, ketika Murongyu muncul di sini, sudah ada banyak pria kuat di sekitarnya. Satu persatu, pria kuat terus mengulurkan tangan besar mereka atau bergegas langsung ke buku-buku itu. Tetapi tanpa kecuali, serangan mereka atau tubuh fisik mereka sama sekali tidak dapat mendekati kitab suci gunung dan lautan. Permukaan San Haijing diblokir oleh lapisan kekuatan yang tak tertandingi, mencegah siapapun untuk menyerang. Hetu, apakah kamu tahu perangkat tertinggi tingkat berapa ini? Bagaimana ini bisa menjadi buku? Murongyu bertanya kepada Hetu Luoshu dalam benaknya. Perangkat tertinggi juga tidak sama. Untuk perangkat tertinggi yang sama, ada juga titik kuat dan lemah. Hal yang sama berlaku untuk kekuatan antara yang tertinggi. Perangkat tertinggi ini memberi Murongyu perasaan yang sangat kuat. Tampaknya lebih kuat dari Purple Light Sky Rota miliknya. Seharusnya lebih maju dari Ziguang Tianluota. Jika Ziguang Tianluota hanya senjata tertinggi tingkat pertama, maka San Haijing setidaknya telah mencapai tingkat ketiga. Kata Hetu, meskipun dia belum pernah melihat perangkat tertinggi, dia masih dapat membedakannya secara kasar berdasarkan pengetahuannya. Jika Anda belum melihatnya, tentu saja tidak ada cara untuk mengumpulkannya. Dengan kata lain, apakah Murongyu dapat menerima San Haijing ini tergantung pada apakah dia memiliki keberuntungan itu dan apakah dia memiliki kekuatan itu. Boom, Murongyu juga membuat gerakan yang kuat, mengulurkan tangan untuk meraih San Haijing dengan tangannya yang besar. Auzu.com. Pada saat Murongyu mengambil gambar, banyak mata orang tertuju padanya, dengan ekspresi jijik.
Bahkan para leluhur dari Primordial Chaos tidak dapat mendekati Sun Haijing. Murongyu, yang hanya berada di alam orang bijak kuno, berani menerima Sun Haijing. Murongyu tidak ingin menimbulkan masalah yang tidak perlu, jadi dia telah mengubah penampilannya. Jadi tidak ada yang mengenalinya sekarang. Seperti orang lain, ketika tangan kuat Murongyu mencapai jarak tertentu antara gunung dan laut, dia merasa bahwa tangan kuat itu terhalang. Kemudian, tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak dapat membuat kemajuan apapun dengan tangannya yang kuat. Nak, bukankah kamu sudah mengumpulkan Sun Haijing? Melihat Murongyu mengerutkan kening, seorang pria kuat di sampingnya mencibir dan berkata. Murongyu saling melirik dengan samar. Mengapa ada begitu banyak bajingan mati otak di dunia ini? Dia sama sekali tidak memprovokasi orang lain. Oke. Menarik pandangannya, Murongyu melangkah keluar, berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas menuju gunung dan laut. Benar-benar luar biasa, orang yang tadinya berbicara untuk mengusir Murongyu mendengus dengan nada menghina. Tidak bisa ditembus. Bukan formasi dan larangan, tetapi kekosongan itu terhalang oleh lapisan kekuatan yang tak tertandingi. Aku tidak tahu apakah Purple Light Sky Rota dapat diledakkan melalui kekuatan-kekuatan ini. Pikir Murongyu dalam hatinya. Tepat sebelum dia membuat keputusan, dia mendengar teriakan keras, orang-orang yang tidak berhubungan cepat mundur, tempat ini telah dipesan oleh Void Hall kami. Jika kalian tidak kembali, kalian akan menjadi musuh Void Hall-ku. Mendengar itu, wajah banyak kekuatan di dekat gunung tidak bisa tidak menunjukkan rasa kesal. Namun, banyak orang memilih untuk mundur tanpa ragu-ragu. Meskipun Void Hall bukan salah satu dari 10 tempat suci teratas, kekuatannya juga sangat kuat. Itu adalah kekuatan puncak pada tingkat yang sama dengan Zhen Tianzong. Setidaknya ada 10.000 leluhur yang kacau dalam kekuatan itu. Ini bukan sesuatu yang berani diprovokasi oleh kekuatan biasa. Kebanyakan orang mundur, ada orang lain yang tidak mundur. Beberapa adalah murid dengan kekuatan yang sama, dan beberapa adalah murid Tanah Suci. Yang lainnya seperti Murongyu, yang tidak memiliki kekuatan besar di belakang mereka tetapi sangat kuat. Secara tegas, Murongyu adalah murid Infernal Affairs, salah satu dari 10 tempat suci teratas. Bukan orang tanpa latar belakang. Namun, Murongyu tidak pernah memanfaatkan Infernal Affairs. Pengadilan kematian. Melihat beberapa orang tidak mundur, seorang pemuda di ruang virtual tidak dapat menahan diri untuk tidak mengeluarkan teriakan pembunuh. Melangkah keluar, meninju salah satu pria dan membunuh masa lalu. Pria itu dengan tenang menatap pemuda yang sedang menyerang, apakah Aula Void tak terkalahkan. Sambil berbicara, dia meraih kekosongan dengan tangannya yang besar, dan saat berikutnya, sebuah token emas muncul di tangannya. Seorang murid Istana Raja Surgawi. Setelah melihat ini, pemuda yang menembak itu terkejut, dan kemudian menarik kembali serangannya. Meskipun dia tidak berdamai, dia tidak berani secara terang-terangan membunuh para murid Istana Raja Surgawi, salah satu dari 10 tempat suci teratas. Begitu kuil Raja Surgawi marah, meskipun kuil Void mereka kuat, mereka tidak sebagus kuil Raja Surgawi. Tentu saja, jika mereka bisa mendapatkan senjata tertinggi ini, mereka juga akan memiliki modal untuk melawan Istana Raja Surgawi. Mungkin umat manusia akan memiliki tempat suci tambahan. Ternyata itu adalah saudara senior Istana Raja Surgawi, salah paham dan salah paham. Pria muda itu dengan cepat tersenyum dan meminta maaf. Hah, apakah saya memenuhi syarat untuk berada di sini sekarang? Murid Istana Raja Surgawi mendengus dingin. Tentu saja saya memenuhi syarat. Pemuda di Aula Void tersenyum dan mundur, lalu menatap orang lain dengan galak. Menindas yang lembut dan takut pada yang keras. Melihat penampilan pemuda itu, banyak orang suci di kejauhan sangat marah. Karena murid Istana Raja Surgawi hanyalah alam orang bijak kuno, dan pemuda yang menembak seharusnya adalah alam leluhur. Namun, dia kemudian tersentak dengan keras kepala. Ini juga menunjukkan betapa kuatnya latar belakang yang kuat. Mungkin karena saya tidak ingin membuat masalah. Melihat pemuda itu menoleh, orang-orang yang masih tinggal di tempat yang sama menunjukkan token identitas mereka satu persatu. Selain para murid dari urusan neraka, para murid dari 9 tempat suci lainnya semuanya hadir. Ada juga murid yang tidak kalah dari kekuatan Aula Void. Mereka adalah tulang yang keras dan tidak dapat digigit. Pemuda itu sangat tertekan, dan akhirnya mengalihkan perhatiannya ke Murongyu. Hanya Murongyu yang tidak menunjukkan token identitasnya, dan wajahnya acuh tak acuh, tanpa ketegangan apapun. Sekarang token identitas tidak ditunjukkan, hanya ada dua kemungkinan. Salah satunya adalah bahwa Murongyu sama sekali bukan orang yang kuat. Namun, kekuatannya sangat mengerikan. Namun, dari sudut pandang pemuda itu, ini tidak terjadi. Tidak peduli bagaimana Anda berpikir bahwa Murongyu hanya berada di ranah orang bijak kuno, pemuda itu akan terkejut tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dengan ledakan, dia meninju Murongyu. Kilatan cahaya dingin melintas di mata Murongyu, mencari kematian. Dia melangkah maju dalam satu langkah, langsung melampaui miliaran waktu dan ruang, dan muncul di depan pemuda itu dari udara tipis. Kemudian tangannya yang besar terulur dan mencengkeram lehernya sebelum pemuda itu sempat bereaksi. Kemudian dia mengangkatnya seperti ayam mati. Mungkinkah para murid Aula Void bersikap sombong? Murongyu melirik pemuda itu dengan ringan, lalu melihat ke arah sekelompok orang di Aula Void.
Lepaskan dia. Gerakan Murong Yu begitu cepat, hingga pemuda itu ditangkap. Orang-orang di Aula Void masih tidak bereaksi. Mereka tidak bereaksi hingga suara Murong Yu jatuh. Seketika, masing-masing dari mereka tampak marah, dan perlahan mendorong ke arah Murong Yu dengan aura pembunuh. Apa yang akan terjadi jika aku tidak melepaskannya? Murong Yu tidak peduli dengan ancaman terhadap mereka. Masih berkata dengan datar, jika kalian tidak melepaskannya, kalian akan mati. Kekuatan puncak Saint King, aku tidak tahu apakah dia adalah orang bijak leluhur atau leluhur kekacauan sebelum alam itu ditekan. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang raja suci. Aku melihatnya menatap Murong Yu dengan ekspresi dingin, sepertinya jika Murong Yu tidak melepaskan siapapun, dia akan membunuh Murong Yu. Apakah kau mengancamku? Ekspresi Murong Yu berubah suram sesaat, dan niat membunuh Shen Han melintas di antara alisnya. Bajingan kecil, kau berani menggerakkan rambutku, meskipun dunia suci terlalu besar, tidak akan ada tempat bagimu untuk berdiri. Pemuda yang ditangkap oleh Murong Yu akhirnya bereaksi, dan meraung pada Murong Yu dengan ekspresi ganas. Murong Yu mencibir dan berkata, Aula Void benar-benar kuat. Bahkan lebih kuat dari 10 tempat suci teratas. Hari ini aku memiliki pengalaman yang panjang. Mendengarkan kata-kata Murong Yu, para murid dari 9 tanah suci besar semuanya menjadi muram, dan menatap para murid Aula Void dengan mata yang tidak ramah. Kata-kata Murong Yu berhasil membangkitkan ketidaksenangan mereka. Bagaimanapun, kekuatan kuat seperti Aula Void selalu menjadi musuh tanah suci besar. Secara terang-terangan dan diam-diam, mereka akan menyerang sekte-sekte ini. Aku khawatir mereka akan menjadi tempat suci suatu hari nanti. Aula Void kita bukanlah 10 tempat suci teratas, jadi tentu saja kita tidak memiliki prestise mereka. Namun, Aula Void kita juga bukan vegetarian. Nak, aku menyarankanmu untuk membiarkan orang lain menjadi baik. Jika tidak, bahkan jika kamu melarikan diri ke ujung dunia, kami akan terus memburumu. Bajingan kecil, lepaskan aku segera. Pemuda yang dicengkeram oleh Murong Yu juga berteriak. Senyum terpancar di wajah Murong Yu, tahukah kau apa yang paling kubenci dalam hidupku? Aku paling benci karena ancaman. Ketika dia mengatakan ini, wajah Murong Yu langsung berubah dingin. Pada saat yang sama, dia menjabat tangannya yang besar dengan keras. Dengan bang, pemuda yang ditangkap oleh Murong Yu langsung dihancurkan olehnya, dan jiwanya berubah menjadi awan darah. Dia benar-benar berani membunuh murid Void Hall. Siapa dia? Beraninya kau begitu berani, bahkan murid Void Hall berani membunuh. Melihat pemandangan ini, semua orang kecuali Ke Murong Yu terkejut. Beraninya kau membunuh orang-orang kami. Kau mati untukku. Orang-orang di Void Hall terkejut terlebih dahulu, lalu seseorang berteriak. Seketika, mereka melancarkan serangan kuat. Namun, rana orang-orang ini mungkin sangat tinggi, tetapi kekuatan tempurnya benar-benar terlalu tragis. Kekuatan yang dia gunakan hanya membombardir bayangan yang ditinggalkan oleh Murong Yu. Dentuman, dentuman, dentuman. Murong Yu melangkah keluar, berteleportasi langsung ke murid-murid Istana Void, dan menembak dengan kuat. Kekacauan waktu, pembekuan waktu, serangan jiwa, dan trik serta ult lainnya semuanya diledakkan olehnya. Awalnya, perbedaan kekuatan tempur antara kedua belah pihak sangat besar, dan sekarang orang-orang di Aula Void itu bahkan bukan lawan Murong Yu. Itu hampir seperti pukulan, dan orang-orang di Aula Void bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka terus-menerus diledakkan oleh Murong Yu dan berubah menjadi massa kabut darah, menghilang di antara langit dan bumi, dan mereka yang mati tidak bisa lagi mati. Dalam waktu singkat, jumlah murid Aula Void yang mati di tangan Murong Yu mencapai selusin. Semua murid Aula Void yang telah mendominasi di sini dipenggal olehnya, dan tidak ada seorang pun yang melarikan diri. Semua dibantai oleh Murong Yu. Siapa orang ini? Begitu ganas. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar bahkan lebih terkejut. Bahkan ada sedikit rasa takut di setiap matanya yang menatap Murong Yu. Kasihan Void Hall, banyak dari mereka yang kuat di ranah leluhur primordial chaos, bukan? Mereka dibunuh oleh seorang bijak kuno. Kematian ini terlalu tidak adil dan tidak berguna. Seseorang menghela nafas. Burung malang. Lebih baik para bajingan ini mati, tetapi aku tidak tahu apakah yang lain akan membersihkan lapangan. Seseorang menatap Murong Yu dan orang-orang di 9 tanah suci besar dengan mata khawatir. Orang-orang di Void Hall membersihkan lapangan dan dibunuh oleh Murong Yu. Mereka semua bertepuk tangan dan bersorak. Tetapi mereka khawatir Murong Yu akan melakukan hal yang sama. Kekuatan orang ini sebanding dengan Murong Yu. Tidak, Murong Yu juga seorang bijak kuno, dan kekuatan tempurnya sangat mengerikan. Apakah dia Murong Yu? Seseorang tiba-tiba bereaksi. Apakah dia benar-benar Murong Yu? Beraninya muncul di sini. Seseorang terus menatap Murong Yu, dengan ekspresi luar biasa di wajahnya. Kenapa kamu tidak berani? Yi Gao berani, dan tidakkah kamu melihat kekuatannya? Selama kamu berada di pegunungan dan lautan, siapa yang berani mengatakan bahwa kamu harus lebih kuat dari Murong Yu? Dan ku dengar kecepatannya tak tertandingi di dunia. Bahkan jika kamu tidak dapat melarikan diri, itu juga tidak masalah. Mendengarkan diskusi orang-orang di sekitarnya, dia tersenyum, dan wajahnya segera mulai berubah. Tidak butuh waktu lama untuk kembali ke keadaan semula. Bagaimanapun, orang-orang ini telah menebak identitasnya, dan tidak perlu ditutup-tutupi.
Itu benar-benar Murong Yu. Melihat penampilan Murong Yu, orang-orang di sekitar tidak dapat menahan diri untuk berseru. Namun saat ini, tatapan mata Murong Yu sedang melihat ke depan, melihat ke arah kuil Zhenwu dan yang lainnya. Auzu.com, Murong Yu, apa yang ingin kamu lakukan? Seorang pria kuat di kuil Zhenwu menelan ludah dan berkata dengan suara yang dalam. Murong Yu perlahan berjalan menuju murid kuil Zhenwu, apa yang ingin aku lakukan? Kamu harus sangat jelas. Ada ekspresi ngeri di mata kuil Zhenwu dan yang lainnya. Jika mereka berada di dunia luar, mereka sama sekali tidak akan takut pada Murong Yu. Namun di sini, wilayah mereka ditekan, dan kekuatan tempur mereka tidak kuat. Jika Murong Yu mengambil tindakan, mereka sama sekali tidak akan menjadi lawan. Mereka yang berada di Aula Void adalah panutan. Yah, sebenarnya aku tidak memikirkannya. Aku hanya ingin mengundangmu ke harta karun ruang angkasaku sebagai tamu. Ngomong-ngomong, kamu juga harus terbiasa dengan harta karun ruang angkasa. Itu Hetuluoshu, kalian tidak semua bertarung. Apakah ini sebuah ide? Murong Yu perlahan-lahan memaksa ke arah orang-orang kuil Zhenwu dengan senyum di wajahnya. Wajah orang-orang di kuil Zhenwu sangat malu. Tidak peduli di mana Murong Yu mengundang mereka untuk menjadi tamu, dia jelas ingin memenjarakan mereka. Sebagai murid dari salah satu dari 10 tempat suci teratas, bagaimana mereka bisa menangkap mereka dengan tangan mereka? Dengan begitu, mereka tidak hanya kehilangan muka, tetapi juga wajah kuil Zhenwu. Semua orang menembak bersama dan membunuhnya. Tiba-tiba, seorang pria kuat di kuil Zhenwu berteriak. Seketika, lusinan orang di kuil Zhenwu semuanya menembak. Tiba-tiba, kekuatan seperti gelombang yang bergolak menghancurkan langit dan bumi dan mencekik Murong Yu, dan ingin mencekik Murong Yu. Wajah Murong Yu berubah muram, ini benar-benar bersulang dan tidak makan anggur yang enak, kalian benar-benar pelit. Sambil berbicara, dia menghilang di tempat. Waktu kacau, waktu membeku, avatar, Shenluo membunuh langit. Dalam sekejap, Murong Yu membuat banyak gerakan besar. Di bawah serangan dan pemboman yang hebat, orang-orang di kuil Zhenwu langsung kacau balau. Kemudian, aku melihat Murong Yu muncul langsung di antara kerumunan murid kuil Zhenwu. Pembantaian telah dimulai lagi. Namun, tidak seperti mereka yang ada di Aula Void, Murong Yu tidak membunuh pembunuh manapun. Dia hanya melumpuhkan murid-murid kuil Zhenwu dengan satu pukulan. Kemudian satu persatu dilemparkan ke dalam buku Hetuluo. Di antara mereka, ada juga beberapa pembangkit tenaga listrik tak tertandingi di tingkat orang suci leluhur Chaos. Sudah berakhir, sudah berakhir. Alam rahasia gunung dan laut ini hanya dirancang khusus untuk Murong Yu. Dia semakin kuat di sini, dan yang lainnya semakin lemah. Tidak ada yang menjadi lawan Murong Yu. Banyak orang yang memiliki pemikiran seperti ini di dalam hati mereka, dengan senyum pahit di wajah mereka. Memang, wilayah itu sekali lagi ditekan, setelah ditekan di wilayah yang hanya dihuni oleh Raja Suci, orang-orang itu menjadi lebih lemah. Sebaliknya, Murong Yu tampak lebih kuat. Di masa lalu, Murong Yu harus menggerakkan tangan dan kakinya untuk mengalahkan leluhur kekacauan itu. Namun, sekarang mereka pada dasarnya dapat dibunuh dengan satu pukulan. Mudah saja, siapa lagi yang menginginkanku Hetuluoshu menjadi tamu? Lupa mengatakannya, tetapi di dalam sana ada dunianya sendiri, dengan ruang yang sangat luas. Murong Yu melirik orang-orang di sekitarnya dan berkata sambil tersenyum. Hanya saja setiap orang yang bersentuhan dengan tatapan mata Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk mundur beberapa langkah. Lelucon, siapa yang ingin menjadi tamu? Bukankah itu mencari pelecehan? Pastikan untuk tidak memprovokasi orang gila ini. Setidaknya di pegunungan dan lautan. Banyak senior memperingatkan junior dan diri mereka sendiri. Tentu saja, meninggalkan pegunungan dan lautan adalah masalah lain. Pada saat itu, pasti ada banyak orang kuat yang bersedia mengganggu Murong Yu. Tidak, aku tidak ingin diganggu. Aku tidak ingin diganggu selama sisa waktuku. Jika ada yang menggangguku, kuil Zhenwu dan Aula Void adalah panutan. Tentu saja, aku tidak akan memonopoli senjata tertinggi ini, dan yang berbudi luhur akan menempatinya. Baiklah, kata Murong Yu ringan, lalu terbang ke langit untuk mempelajari kitab suci gunung dan laut. Apakah yang dikatakan Murong Yu benar? Orang lain juga dapat mencoba mengumpulkan senjata tertinggi. Semua orang saling memandang, tetapi tidak seorang pun segera maju untuk mencoba mengumpulkan kitab suci gunung dan laut. Mereka masih ragu. Ini berlaku bahkan untuk orang-orang dari 8 tanah suci besar. Baiklah, aku akan mati, mungkin aku benar-benar bisa mendapatkan senjata tertinggi. Setelah waktu yang lama, seorang kultivator biasa yang kuat menggertakkan giginya dan memutuskan, lalu berubah menjadi aliran cahaya dan bergegas. Setelah beberapa saat, dia mendekati Jing gunung dan laut, sampai dia tidak bisa. Sejauh ini, aku tidak tahu apakah Murong Yu akan bergerak. Hampir semua mata tertuju pada Murong Yu dan kultivator biasa yang kuat. Namun, Murong Yu belum melakukan gerakan apapun, dan tampaknya dia benar-benar tidak mempermasalahkan rata-rata. Murong Yu benar-benar tidak mempermasalahkannya, dan dia tidak dapat mempermasalahkannya. Meskipun dia kuat dalam pertempuran, itu mengejutkan orang-orang ini. Namun, mustahil untuk mengendalikan mereka semua. Daripada melakukan ini, lebih baik membiarkan mereka juga mencoba mengumpulkan perangkat tertinggi.
Dengan cara ini, mereka tidak akan menyerang secara berkelompok. Itu baik untuk semua orang. Murong Yu benar-benar tidak bergerak. Aku juga pergi. Setelah memastikan bahwa Murong Yu tidak bergerak, yang lainnya bergegas maju. Maka, muncullah pemandangan yang harmonis. Semua orang mulai mencoba mengumpulkan kitab suci gunung dan laut, dan mereka tidak saling menyerang. Akan tetapi, meskipun Murong Yu tidak menghentikan mereka, namun, semua orang tidak berani terlalu dekat dengan Murong Yu. Tidak ada yang yakin bahwa Murong Yu akan tiba-tiba menjadi gila dan membunuh mereka. Suatu ketika, sebuah ruang terbuka yang luas muncul di samping Murong Yu. Tempat-tempat lain penuh sesak, sangat ramai. Dalam hal ini, Murong Yu cukup puas. Akan tetapi, yang membuatnya tidak puas adalah kitab suci gunung dan laut ini tidak bergerak sama sekali. Tidak peduli metode apa yang digunakannya, dia tetap tidak dapat mendekati gunung dan laut itu bahkan setengah langkah pun. Apakah kamu benar-benar ingin mengorbankan senjata tertinggi? Pikir Murong Yu dalam hatinya, sedikit ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ekspresi di wajah Murong Yu dengan tegas jatuh. Sekarang bahkan Tuan menginginkan tubuh fisikku dan He Tu Luo Shu, bahkan jika berita tentang memiliki senjata tertinggi terungkap, itu tidak akan terlalu serius. Murong Yu sekarang menjadi musuh di dunia. Bahkan jika berita tentang perangkat tertinggi itu terungkap, itu tidak akan menjadi lebih serius. Apakah masih ada eksistensi di atas penguasa? Murong Yu tidak mempercayainya, karena selalu ada pepatah yang mengatakan bahwa penguasa adalah kekuatan nomor satu di dunia suci. Namun, selain itu, Murong Yu masih memiliki kekhawatiran. Begitu dia menggunakan perangkat tertinggi Si Guang Tianluota, maka kekuatannya akan diserap dalam sekejap. Di alam misterius pegunungan dan lautan tempat musuh diberi makan oleh fantasi, begitu Murong Yu kehilangan kekuatannya, itu berarti dia tidak memiliki kekuatan tempur yang kuat. Tanpa kekuatan tempur, itu berarti dia telah menjadi ikan di talenan orang lain. Rasa dibantai tidaklah enak, dan Murong Yu juga tahu bahwa begitu dia benar-benar kehilangan kekuatan tempurnya, orang-orang di sekitarnya yang telah ditakuti olehnya sebelumnya pasti akan membunuhnya sejak awal. Iblis darah sejati. Dengan gerakan di hati Murong Yu, dia melepaskan Gorevian yang sebenarnya dari He Tu Luo Shu. Ketika iblis darah sejati keluar, orang-orang di sekitarnya berseru. Kemudian orang-orang di dekat Murong Yu tidak dapat menahan diri untuk mundur lagi dan lagi. Tampaknya ketakutan terhadap iblis darah asli bahkan lebih besar daripada ketakutan terhadap Murong Yu. Melihat reaksi semua orang, Gorevian asli menyeringai puas. Semua orang yang terkejut mundur lagi dan lagi. Tuan Suci. Kemudian, Gorevian asli dengan hormat memberi hormat kepada Murong Yu. Namun penampilannya membuat semua orang semakin terkejut. Tampaknya iblis darah asli telah menyerah kepada Murong Yu. Apa setelah iblis pembunuh, iblis darah asli yang memberontak juga ditundukkan oleh Murong Yu? Bahkan iblis darah asli pun ditundukkan, jadi siapa lagi yang ditundukkan Murong Yu? Semua orang tercengang, tidak dapat menilai kembali kekuatan Murong Yu. Dulu, Murong Yu dapat dikatakan hanya satu orang, meskipun ia didukung oleh urusan neraka. Meskipun urusan neraka kuat, tetapi jumlah orangnya terlalu sedikit. Pada dasarnya, ia tidak dapat membantu Murong Yu. Tetapi jika Murong Yu menaklukkan sejumlah besar pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi, kekuatan-kekuatan ini harus mempertimbangkan dengan hati-hati jika mereka ingin menggerakkan Murong Yu lagi. Iblis darah, untuk sementara aku akan menyerahkan sebagian kendali He Tu Luo Shu kepadamu. Jika kekuatanku terkuras, kau akan membawaku ke He Tu Luo Shu untuk pertama kalinya. Murong Yu mentransmisikan suara dan darah. Kata Mo Zhenren, sebagian kendali He Tu Luo Shu dapat diserahkan untuk sementara, yang memungkinkan iblis darah asli untuk sementara memiliki beberapa kemampuan He Tu Luo Shu. Dan karena iblis darah asli dikendalikan oleh jiwa Murong Yu tidak khawatir bahwa dia akan merebut semua kendali He Tu Luo Shu. Bahkan jika dia tidak mengendalikan jiwanya, iblis darah asli tidak dapat mengambilnya. Baiklah, iblis darah asli setuju, dan melirik orang-orang di sekitarnya. Melihat tatapan ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Jika orang-orang ini semua menembak, serangan setengah putaran saja bisa membuatnya mati. Segera, Murong Yu untuk sementara menyerahkan sebagian kendali He Tu Luo Shu kepada iblis darah, dan pada saat yang sama memerintahkan He Tu untuk bekerja sama dengan iblis darah. Pada akhirnya, Murong Yu mengorbankan instrumen tertinggi, Purple Light Tianluota. Boom, cahaya warna-warni yang terang meledak dari menara Si Guang Tianluo. Dalam sekejap, waktu berlalu ke segala arah. Dalam sekejap, cahaya suci berwarna-warni ini telah menyelimuti seluruh alam rahasia gunung dan laut. Perangkat ekstrim, perangkat tertinggi lainnya telah lahir. Merasakan kekuatan mengerikan dari senjata tertinggi, semua orang di alam rahasia gunung dan laut terkejut terlebih dahulu, dan kemudian semuanya menjadi gila. Namun, orang-orang di sekitar Murong Yu tidak bisa menjadi gila, karena mereka menemukan bahwa senjata tertinggi kedua ada di tangan Murong Yu. Itu adalah senjata tertinggi milik Murong Yu. Murong Yu benar-benar memiliki senjata tertinggi. Sementara orang-orang di sekitar terkejut, mereka sedikit bersyukur. Untungnya, mereka tidak langsung menghadapi Murong Yu. Jika Murong Yu mengorbankan senjata tertinggi ini, bahkan leluhur kekacauan primordial tingkat tinggi tidak dapat menahan serangan terorisnya, bukan? Auzu.com
Mu Rongyu tidak peduli dengan pikiran orang-orang di sekitarnya. Jika orang-orang ini berani mengambil kesempatan untuk bergerak, dia tidak akan keberatan jika menara meledak dan membunuh mereka. Hancurkan untukku, teriak Mu Rongyu dengan keras di dalam hatinya. Menara Ziguang Tianluo telah berubah menjadi cahaya suci warna-warni dan melesat ke arah gunung dan laut. Ledakan, setelah suara keras itu, Ziguang Tianluo telah terbang terbalik. Namun, kitab suci gunung dan laut di atas langit bahkan tidak terguncang. Bahkan kekuatan San Haijing tidak dipatahkan oleh Mu Rongyu. Pada saat ini, kekuatan Mu Rongyu diserap oleh Ziguang Tianluo. Kekuatan Mu Rongyu telah sepenuhnya dikonsumsi. Banyak mata orang terfokus pada Mu Rongyu, masing-masing dari mereka berkedip, seolah-olah mereka akan bergerak. Tidak dapat menembus kekuatan klasik gunung dan laut. Mu Rongyu sedikit mengernyit, dan dengan gerakan pikirannya, Ziguang Tianluo diambil ke dalam tubuhnya, dan pada saat yang sama ia melangkah ke Hetu Luoshu. Waktu semakin cepat. Setelah memasuki Hetu Luoshu, Mu Rongyu mulai mempercepat waktu dan mulai memulihkan kekuatan yang terkuras. Setelah kekuatannya menghilang, dia muncul kembali di alam rahasia gunung dan laut. Kerumunan itu hanya melihat sosok Mu Rongyu bergoyang, dan saat berikutnya mereka melihat bahwa kekuatan Mu Rongyu yang sebelumnya terkuras benar-benar pulih. Orang-orang di sekitar kecepatan ini tidak bisa menahan tangis. Kecepatan ini terlalu menakutkan, jadi mengapa mereka merasa malu? Mu Rongyu bahkan tidak memberi mereka kesempatan untuk menembak. Bahkan senjata tertinggi yang mengeluarkan kekuatan tidak dapat menembus kekuatan klasik gunung dan laut. Hetu Luoshu, Qiankun Yin Yang Ding, Del, tidak dapat mengerahkan kekuatan mereka yang kuat, bahkan lebih mustahil. Mu Rongyu mengerang dalam hatinya dan mendongak. Melihat buku-buku kuno yang besar dan tak tertandingi di atas langit. Pada saat berikutnya, Ziguang Tianluo yang telah diambil ke dalam tubuhnya muncul lagi. Namun, kali ini dia tidak dirangsang dengan kekuatan, tetapi berubah menjadi menara kecil, terus berputar di telapak tangan Mu Rongyu. Pada saat yang sama, Hetu Luoshu, Qiankun Yin Yang Ding, dan bahkan Qiankun Bo Zentian Arrow dikorbankan olehnya. Ini adalah eksistensi yang melampaui senjata tertinggi. Jika mereka dapat merangsang kekuatan mereka, kekuatan Mu Rongyu adalah salah satu yang terbaik bahkan jika itu bukan eksistensi dunia suci yang tak terkalahkan. San Haijing, lihat, aku tidak hanya memiliki senjata tertinggi, tetapi juga 3 harta yang lebih maju dari senjata tertinggi. Meskipun kamu kuat, kamu tidak dapat melampaui senjata tertinggi, kan? Mu Rongyu berbicara kepada San Haijing. Untungnya, suara itu tidak terdengar oleh orang lain, jika tidak, yang lain akan tertawa sampai mati. Justru dengan pertimbangan inilah Mu Rongyu memilih Transcend. Jika tidak, jika San Haijing bukan miliknya, itu akan menjadi lelucon. Aku adalah tubuh surgawi yang kacau. Begitu aku dewasa, aku bisa menjadi penguasa kekacauan. Kuasai kekacauan, kau mungkin tidak percaya, tetapi harta karun yang berada di luar senjata tertinggi ini adalah milikku. Kau dapat memikirkan bagaimana ini terjadi. Petik 2. Apakah kau bersedia untuk terus berada di dalam debu di sini, atau kau terikat pada sampah yang jatuh ke dalam gengsimu, atau kau ingin menciptakan keajaiban bersamaku? Untuk mencapai puncak dunia ini bersama-sama. Setelah transmisi, Mu Rongyu duduk bersila di kehampaan, menunggu tanggapan San Haijing. Tetapi semua alat tertinggi akan memiliki keberadaan roh alat. Mu Rongyu merasa bahwa roh San Haijing dapat memahami kata-katanya. Pada saat ini, banyak orang menggunakan cara mereka sendiri untuk mencoba mengumpulkan kitab suci gunung dan laut. Hah! San Haijing tampaknya bergerak. Apakah metodeku berhasil? Setelah seorang pria kuat membuat cetakan tangan, dia merasakan San Haijing sedikit bergetar, jadi dia berpikir bahwa cetakan tangannya valid, jadi dia tertawa, berdiri. Boom, boom, boom. Namun, sebelum tawanya mereda, kekuatan mengerikan yang tak terhitung jumlahnya membombardirnya dari udara tipis. Kemudian, tidak ada lagi. Orang ini sudah mati. Apa leluconnya? Hanya karena kamu memenuhi syarat untuk mengumpulkan San Haijing. Orang-orang yang menembak mencibir. Melihat pemandangan ini, orang-orang di sekitar mereka tidak bisa menahan rasa dingin. Meskipun di permukaan tenang, arus bawah mengamuk dalam kegelapan. Kemudian, semua orang diam. Bahkan jika dia memperhatikan gerakan San Haijing, itu tidak menunjukkannya. Hanya jika San Haijing benar-benar tenang, maka itu sombong. Tetapi pada saat ini, wajah Mu Rongyu menunjukkan senyuman. Karena tadi, pikiran ilahi yang besar menyapu dirinya. Pikiran ilahi itu membawa napas klasik gunung dan laut. Tampaknya San Haijing sedang memindai tubuhnya. Metodenya benar-benar berhasil. San Haijing, apa yang aku katakan benar, kamu seharusnya merasakannya. Bagaimana, apakah kamu ingin mencapai puncak dunia ini bersamaku? Mu Rongyu terus mentransmisikan. Namun, San Haijing tidak memiliki yang berikut. Mu Rongyu tidak terburu-buru, masih duduk bersila. Dia tahu bahwa San Haijing pasti masih menunjukkan sesuatu. Saya harap apa yang Anda katakan itu benar. Benar saja, tak lama kemudian, sebuah suara terputus-putus langsung terdengar di telinga Mu Rongyu. Mungkin karena saya sudah lama tidak berkomunikasi dengan orang lain, atau mungkin semangat San Haijing telah lahir. Awalnya, saya tidak tahu bagaimana cara berbicara, dan saya mengucapkannya hampir setiap kata.
Namun setelah beberapa kata, semuanya menjadi jelas. Ledakan. Tiba-tiba, semua orang di alam rahasia gunung dan laut tiba-tiba menemukan bahwa cahaya suci berwarna-warni yang awalnya menutupi seluruh alam rahasia gunung dan laut telah surut seperti air pasang. Mereka semua kembali ke kitab suci gunung dan laut dalam sekejap. Pada saat yang sama, paksaan senjata tertinggi yang awalnya menakutkan juga menghilang. Tiba-tiba, alam rahasia gunung dan laut kembali ke keadaan semula. Namun, alam banyak orang suci masih ditekan di puncak Raja Orang Suci. Pada saat yang sama ketika perubahan abnormal ini terjadi, kitab suci gunung dan laut yang awalnya tergantung di atas langit juga menyusut dengan desir. Pada akhirnya, itu berubah menjadi cahaya suci berwarna-warni dan bergegas menuju sisi Murongyu. Seseorang berhasil mengumpulkan San Haijing. Tidak ada orang yang hadir yang bodoh, meskipun mereka sedikit linglung oleh serangkaian perubahan ini. Tetapi melihat penampilan San Haijing, di mana Anda tahu bahwa San Haijing telah ditundukkan. Ledakan. Sementara orang ini berbicara, lebih banyak orang memilih untuk melakukannya. Satu persatu, mereka keluar dengan tangan besar mereka dan meraih kitab suci gunung dan laut yang melesat jatuh ke dalam kehampaan. Berusaha merebut San Haijing sebelum ditundukkan. Terlebih lagi, banyak orang dengan suara bulat melancarkan serangan besar-besaran ke sisi tempat Murongyu berada. Jelas bahwa San Haijing melesat jatuh di sini, dan itu adalah salah satu orang Murongyu yang telah menaklukkan San Haijing. Tentu saja, target serangan itu tentu saja termasuk Murongyu. Dengan sok kitab suci gunung dan laut itu melakukan perjalanan melalui ratusan juta waktu dan ruang dan muncul di atas kepala Murongyu. Kemudian tanpa ragu-ragu, dia tenggelam ke tubuh Murongyu dari atas kepala Murongyu. Mereka yang ingin menaklukkan San Haijing dengan tangan mereka menggenggam San Haijing tentu saja gagal. Murongyu lah yang menaklukkan San Haijing. Melihat pemandangan ini, semua orang bereaksi. Kemudian datanglah serangan badai. Tiba-tiba, seluruh dunia ditutupi dengan kekuatan yang mengerikan. Membawa napas mengerikan yang menghancurkan dunia dan menghancurkan bumi, membunuh kota. Gorevian yang asli menjadi pucat karena ketakutan dan tidak bisa menahan diri untuk tidak melarikan diri. Jika kekuatan ini diledakkan, apalagi dia hanya puncak Raja Suci sekarang, bahkan puncak leluhur tidak dapat menahannya. Namun, orang ini akhirnya ingat bahwa dia adalah budak Murongyu. Setelah melangkah, dia mengira Murongyu masih di sana. Jadi dia berbalik, menjulurkan tangannya yang besar dan meraih Murongyu, ingin membawa Murongyu keluar dari sini. Namun, Gorevian yang asli melihat wajah Murongyu tanpa rasa takut atau cemas. Sebaliknya, itu adalah senyuman di wajahnya. Ya, itu adalah senyuman. Itu dia, kata Murongyu tiba-tiba. Kemudian Gorevian yang asli merasakan pemandangan di depannya berubah, dan saat berikutnya dia menemukan bahwa dia telah muncul di sisi lain. Ledakan. Pada saat ini, kekuatan yang digabung oleh orang-orang kuat yang tak terhitung jumlahnya untuk meledak kebetulan meledak. Kekuatan yang mengerikan meletus, dan lokasi Murongyu sebelumnya langsung rata dengan tanah. Ini, iblis darah yang asli tampak takut. Kemudian dia menatap Murongyu lagi. Karena perpindahan sesaat tadi membuatnya merasa aneh. Sepertinya bukan kekuatan Murongyu. Baiklah, kalian berani menyerangku. Jika demikian, maka kalian semua tinggal bersamaku sebagai tamu. Tekan aku. Murongyu melayang di atas langit, menatap acuh tak acuh pada banyak orang suci yang kuat yang bergegas. Sekarang Murongyu memiliki dua artefak tertinggi padanya, dan ada juga Hetulwoshu dan dia adalah benda langit yang kacau. Dapat dikatakan bahwa seluruh tubuh adalah harta karun. Siapapun cukup untuk membuat orang gila. Oleh karena itu, orang-orang ini semua ingin membunuh Murongyu. Menghadapi godaan yang sangat besar, keterkejutan Murongyu tidak berpengaruh. Bunuh. Mendengar kata-kata Murongyu, semua orang itu menunjukkan penghinaan. Kekuatan tempur Murongyu kuat, dan sangat kuat. Tetapi tidak peduli seberapa kuatnya, dapatkah itu menekan begitu banyak dari mereka? Mereka tidak dapat menahan bahkan satu putaran serangan. Apalagi menekan mereka. Oleh karena itu, mereka semua merasa bahwa Murongyu hanya membual. Tetapi segera wajah mereka berubah. Tepat setelah suara Murongyu jatuh, kekuatan yang tidak dapat dijelaskan muncul dari udara tipis. Di bawah tekanan kekuatan yang tidak dapat dijelaskan ini, wilayah mereka mulai ditekan. Dari puncak Raja Suci, jatuh ke langkah ke-8 Raja Suci, kemudian menerobos wilayah Raja Suci dalam satu gerakan, dan jatuh ke orang bijak kuno. Ini bukan akhir. Setelah jatuh ke orang bijak kuno, wilayah mereka masih jatuh dengan cepat. Xuansheng, wilayah abadi. Pada akhirnya, sebagian besar dari mereka ditekan ke alam abadi. Bahkan beberapa orang yang ranahnya tidak tinggi, ranah mereka telah ditekan ke ranah Sage Agung. Auzu.com. Namun, ada juga beberapa orang kuat yang hanya ditekan dalam keadaan abadi. Kecuali orang-orang Murongyu sendiri, orang lain tidak lagi ada di alam Sage mendalam atau di atasnya. Merasa bahwa ranah mereka ditekan ke tingkat yang begitu rendah, orang-orang di alam rahasia gunung dan laut terkejut dan ngeri. Terutama orang-orang yang tidak jauh di depan Murongyu. Karena mereka semua dapat melihat bahwa ranah Murongyu dan iblis darah tidak ditekan. Sebaliknya, iblis darah benar-benar luar biasa, dan tampaknya mereka telah kembali ke alam leluhur yang kacau.
Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, membunuh mereka pasti tidak akan jauh lebih sulit daripada menghancurkan seekor semut. Mereka tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Bagaimana hal aneh seperti itu bisa terjadi? Apakah itu terkait dengan alam Sanhai? Rahasia gunung dan laut, alam Sanhai. Apakah gunung dan laut mengendalikan rahasia gunung dan laut ini? Jika memang begitu, wajah beberapa orang tampak muram. Namun, lebih banyak orang telah menyebar dan terbang menuju pintu keluar. Dalam keadaan seperti ini, tinggal di alam rahasia gunung dan laut di bawah alam ini jelas merupakan tindakan mencari kematian. Mereka semua ingin meninggalkan alam rahasia gunung dan laut. Adapun Murong Yu, mengenai senjata tertinggi, mereka tidak memiliki kemampuan untuk merebutnya sekarang. Siapa yang melepaskanmu? Siapa yang berani melangkah maju? Aku akan membiarkannya mati. Murong Yu melirik ratusan ribu orang suci di depannya dan berkata dengan ringan. Sebenarnya, pasti ada lebih dari jumlah orang ini yang memasuki alam rahasia gunung dan laut. Orang-orang ini semua adalah orang-orang yang baru saja menyerang Murong Yu. Hanya sebagian kecil. Mendengar itu, banyak orang yang baru saja mengangkat kaki mereka menarik kembali kaki mereka. Dalam keadaan ini, mereka memiliki alasan untuk percaya bahwa Murong Yu dapat membunuh mereka. Namun, masih ada orang yang tidak percaya pada kejahatan dan tidak mendengarkan kata-kata Murong Yu sama sekali. Langsung menyerbu. Boom, boom, boom. Tanpa melihat gerakan Murong Yu, dia segera meledak setelah ledakan suara teredam. Awan kabut darah meledak ke dalam kehampaan, sangat keras. Semua orang merasakan hawa dingin, mereka bahkan tidak melihat Murong Yu melakukannya. Setan darah asli juga tidak melakukannya. Tapi Murong Yu pasti membunuh mereka. Jadi tidak ada yang berani melarikan diri. Tidak ada yang berani berbicara, semua orang hanya menatap Murong Yu dengan wajah pucat, matanya dipenuhi teror. Blood Demon, kalau begitu kau akan membawa semua harta mereka kepadaku. Jika ada yang tidak memberikannya atau ingin melarikan diri, bunuh aku langsung. Jika ada yang menyembunyikan untuk tidak menyerahkan semua harta itu, jangan mencoba menipuku, aku tahu apakah kau menyembunyikannya. Aku akan mengetahuinya saat itu, aku akan membunuhmu tanpa ampun. Kalimat pertama diucapkan oleh Murong Yu kepada Blood Demon yang sebenarnya, sedangkan kalimat terakhir diucapkan kepada banyak orang kuat yang wilayahnya ditekan. Setelah berbicara, sosok Murong berkedip dan menghilang di tempat. Penyesalan terungkap di wajah semua orang yang hadir. Karena mereka semua menemukan bahwa beberapa orang yang awalnya berada di dekatnya tetapi tidak menyerang Murong Yu telah pergi. Kejahatan macam apa yang telah kulakukan? Aku bahkan menyerang Murong Yu. Beberapa orang ingin menamparkan wajah mereka sendiri. Semuanya, setelah mendengar perkataan Holy Lord, yang terbaik adalah menyerahkan semuanya dengan patuh. Tentu saja, saya menyambut mereka yang tidak ingin menyerahkan harta karun dan melarikan diri. Blood Demon yang asli menjilat bibirnya, hehe mencibir. Semua orang merasa kedinginan, kebanyakan dari mereka hanya keabadian, tetapi Gorevian yang asli adalah leluhur kekacauan. Produk ini ditampar dan difoto, dan ratusan ribu dari mereka akan langsung mati, dan tidak akan ada sampah yang tersisa. Jadi mereka mulai menyerahkan harta karun. Dia memuntahkan darah satu per satu. Dia tidak hanya terluka karena dia dibebaskan dari pengakuannya dengan harta karun, tetapi juga karena dia memuntahkan darah karena sesak napas. Buku Hetu Luo, Gunung dan Laut, klasik gunung dan laut ini terhubung ke alam rahasia gunung dan laut. Dapatkah kamu mengendalikan alam rahasia gunung dan laut jika kamu mendapatkan kitab suci gunung dan laut? Kata Murong Yu dengan gembira. Ya, Sanhai Jing saja bukanlah senjata tertinggi yang lengkap, dan itu adalah senjata tertinggi yang lengkap bersama dengan misteri gunung dan laut. Jika kamu bukan master, kamu adalah orang suci jiwa, dan roh dan jiwa cukup kuat. Aku khawatir itu adalah orang yang mengenali Tuhan. Dalam sekejap, roh dan jiwamu akan hancur dan kemudian musnah. Murong Yu tersenyum tanpa berkata-kata. Sebelum mengakui Tuhan, Sanhai Jing tidak mengatakan ini. Ngomong-ngomong, Sanhai adalah nama yang diberikan Murong Yu kepada Sanhai Jingqi. Nama-namanya sangat aneh, seperti Ling Hetu milik Hetu Luoshu, dalam kata-katanya, itu mudah dan ringkas. Alam rahasia gunung dan laut juga merupakan bagian dari alat tertinggi. Mungkinkah kitab suci gunung dan laut tidak berguna setelah dikeluarkan dari alam rahasia gunung laut? Murong Yu sedikit kecewa. Sanhai dengan cepat berkata, tentu saja tidak seperti ini. Sanhai Jing adalah bagian utama dari perangkat tertinggi. Ia mengendalikan seluruh alam rahasia gunung dan laut. Keluarkan naskah gunung dan laut dan masih memiliki kekuatan senjata tertinggi. Selain itu, alam rahasia gunung dan laut juga akan mengikuti transfer gunung dan laut ke alam rahasia. Itu juga dapat diperbaiki di tempat tertentu. Mata Murong Yu menunjukkan cahaya yang menyala-nyala, bisakah kamu bergerak di alam rahasia gunung dan laut? Sanhai segera menjawab dengan tegas. Murong Yu sangat gembira. Pada saat ini, ukuran alam rahasia gunung dan laut telah melampaui alam dewa. Di sini, Murong Yu adalah tuannya. Bahkan jika yang tertinggi masuk ke sini, dia akan ditekan alih-alih lawan Murong Yu. Bukankah orang-orang di alam suci menekan Murong Yu? Bukankah Murong Yu Zengshu bahwa tidak ada tempat untuk mendirikan sekte suci? Bukankah alam rahasia gunung dan laut ini tepat? Terlebih lagi,
Alam rahasia pegunungan dan laut berbeda dengan dunia Hetulwoshu. Meskipun dunia Hetulwoshu besar, ia adalah dunianya sendiri. Namun, bagaimanapun juga, itu hanyalah ruang di dalam harta karun. Namun, alam rahasia pegunungan dan laut terhubung langsung dengan dunia suci, yang dapat diperbaiki di suatu tempat atau dipindahkan. Sama seperti dunia naga, jika dunia rahasia pegunungan dan lautan adalah dunia harta karun yang sama dengan dunia Hetulwoshu, maka Murongyu sama sekali tidak langka. Karena meskipun San Haijing adalah instrumen tertinggi, bagaimana bisa dibandingkan dengan Hetulwoshu? Dunia Hetulwoshu cukup untuk menampung semua orang dari Sekte Suci. Namun, Hetulwoshu adalah harta karun pribadi Murongyu, dan dia harus membawanya kemanapun dia pergi. Justru karena inilah Murongyu tidak ingin Seng Song, Yu Mengqing, dan yang lainnya berada di buku-buku Hetuluo sepanjang waktu. Terus terang saja, bagaimana jika Murongyu jatuh? Siapa yang tahu apakah dunia Hetulwoshu akan kembali kacau setelah jatuhnya Murongyu? Perlu dicatat bahwa ketika Murongyu mendapatkan Hetulwoshu, ruang di dalamnya hanya sebagian kecil. Dunia Hetulwoshu terus tumbuh dengan kekuatan Murongyu. Bahkan jika mereka tidak kembali kacau, maka orang-orang di Hetulwoshu hanya dapat tinggal di dalamnya seumur hidup. Ini bukan untuk kebaikan mereka, melainkan untuk mencelakai mereka. Jika kitab suci gunung dan lautan dapat ditetapkan di dunia suci, dan dapat bergerak kapan saja, maka tidak perlu bagi Murongyu untuk menggendongnya. Bahkan jika Murongyu benar-benar jatuh, orang-orang di alam rahasia gunung dan laut akan baik-baik saja. Selain itu, San Haijing juga merupakan instrumen tertinggi yang kuat. Namun, itu belum tentu sama dengan Ziguang Tianluota, dan tidak akan menyerap kekuatan Murongyu sekaligus, tetapi Murongyu tidak dapat menggunakan kekuatan gunung dan laut. Semakin kuat kekuatannya, semakin kuat kekuatan yang meletus dari San Haijing. Dan Murongyu juga mengetahui bahwa San Haijing berbeda dari instrumen tertinggi biasa. Metode serangannya agak berbeda, adapun perbedaannya, Murongyu juga belum mencobanya. Pada saat ini, dia sedikit siap untuk bergerak, ingin mencoba melihatnya. Namun, belum ada dunia ini, dan sekarang ada banyak hal yang menunggunya untuk dilakukan. Begitu pikirannya bergerak, pikiran ilahinya yang sangat besar menyelimuti seluruh alam rahasia gunung dan laut. Seketika, dia melihat setiap sudut alam rahasia gunung dan laut. Keluarkan aku, bisik Murongyu dalam hatinya. Huh. Beberapa orang bijak yang belum meninggalkan alam rahasia gunung dan laut tiba-tiba mendapati diri mereka diselimuti oleh kekuatan yang tidak dapat dijelaskan. Kemudian sebelum mereka bisa bereaksi, mereka hanya merasakan bahwa pemandangan di depan mereka berubah dengan cepat. Pada saat berikutnya, mereka terkejut menemukan bahwa mereka telah muncul di luar gunung dan laut. Mereka ditendang keluar, dia langsung ditendang keluar oleh Murongyu. Tentu saja, ada beberapa orang yang belum ditendang keluar. Semua murid kekuatan seperti Kuil Zhenwu, Zhen Tianzong, dan Void Hall tidak ditendang keluar. Sebaliknya, itu langsung dipindahkan ke sepotong oleh Murongyu. Alam rahasia gunung dan laut saat ini seperti dunia Hetulwoshu, di mana Murongyu benar-benar dominan. Jangan katakan itu hanya memindahkan atau mengusir orang-orang ini. Selama dia mau, membangun kembali sungai dan gunung hanyalah masalah kecil. Melihat begitu banyak orang tiba-tiba datang, iblis darah asli terkejut. Namun segera dia dengan setia melaksanakan perintah Murongyu untuk memaksa harta semua orang keluar. Pada awalnya, orang-orang yang datang kemudian tidak bekerja sama. Namun, setelah dicabik-cabik beberapa orang oleh iblis darah asli, mereka dengan jujur menyerahkan harta karun itu. Murongyu muncul di samping iblis darah asli dari udara tipis. Tuan Suci, itu berkembang. Iblis darah asli tersenyum dengan mulut terbuka lebar, dan menyerahkan harta karun ruang angkasa kepada Murongyu. Ada jutaan orang yang hadir. Meskipun sebagian besar dari orang-orang ini tidak terlalu kuat, tetapi ada juga banyak leluhur kekacauan di antara mereka. Selain itu, pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di alam leluhur kekacauan ini umumnya adalah orang-orang yang kuat. Posisi tinggi dan status bangsawan. Secara alami, mereka kurang lebih memiliki leluhur kekacauan. Beberapa bahkan memiliki lebih dari satu leluhur. Artefak leluhur keos yang diketahui oleh Gorevian jumlahnya lebih dari 1000. Adapun leluhur dan harta karun lainnya, jumlahnya bahkan lebih banyak lagi. 1000 leluhur keos. Bahkan jika iblis darah asli itu kuat, dia belum pernah melihat begitu banyak leluhur keos. Ini adalah artefak leluhur keos, bukan artefak suci tingkat rendah atau menengah. Bahkan leluhur keos yang paling berdarah pun harganya sangat tinggi. Perlu dicatat bahwa banyak leluhur keos di dunia suci hanya menggunakan artefak leluhur, dan mereka bahkan tidak menginginkan artefak leluhur keos milik mereka sendiri. Pada saat ini, iblis darah asli akhirnya merasa bahwa dia mengikuti orang yang tepat. Jika sebelumnya, apalagi ribuan artefak leluhur keos, dia tidak akan bisa mendapatkan 10 pun. Senjata leluhur keos yang dia gunakan diperoleh setelah dia bertarung begitu keras dan hampir mati. Jika hanya berbicara tentang senjata leluhur keos, kekayaan bersih Murongyu sudah sebanding dengan negara adikuasa biasa. Lebih dari 1000 artefak leluhur yang kacau, artefak suci lainnya yang tak terhitung jumlahnya. Tentu saja, ini lebih cepat daripada menjara rumah harta karun mereka.
Murong Yu juga menunjukkan senyum di wajahnya. Selain itu, ini baru permulaan, dan kekuatan di belakang mereka harus segera membayarnya untuk makanan. Pada saat itu, akan ada sejumlah besar leluhur kekacauan di tangan. Namun, masalah itu tidak terburu-buru. Sekarang Murong Yu menyinggung lebih banyak orang. Seperti para murid kuil Zhenwu, setelah kejadian ini, para ahli yang tak tertandingi di kuil Zhenwu pasti akan mengambil tindakan. Dengan kekuatan Murong Yu saat ini, dia masih tidak bisa bersaing dengan mereka. Auzu.com. Oleh karena itu, Murong Yu harus terlebih dahulu meningkatkan kekuatannya sendiri sebelum mengumpulkan makanan. Setidaknya semuanya telah ditingkatkan ke ranah Raja Suci. Iblis darah, lihatlah orang-orang ini di sini, jika ada yang tidak sabar. Kalian dapat mengendurkan tulang-tulang kalian. Perintah Murong Yu dan menghilang. Iblis darah asli menyeringai, menoleh untuk melihat jutaan orang, dan berkata sambil tersenyum, siapa yang tidak setuju atau keberatan. Sudah waktunya untuk mengangkatnya. Biarkan aku menyebutkan pamanmu. Umpat mereka dalam hati satu per satu. Namun ekspresi di wajahnya tenang. Mereka tidak ingin menunjukkan sesuatu yang aneh. Jika tidak, dia akan dipukuli habis-habisan oleh iblis darah asli atau bahkan dibunuh secara langsung. Dalam buku Hetuluo, Murong Yu menelan ratusan leluhur yang kacau dalam satu gigitan. Tungku kekacauan, semuanya disempurnakan untukku. Teriak Murong Yu dalam hatinya, tetapi tungku kekacauan sudah sedikit bergetar. Potongan-potongan artefak leluhur kekacauan disempurnakan. Kekuatan yang tak tertandingi mengalir ke tubuh Murong Yu dari udara tipis. Awalnya, ranah Murong Yu telah mencapai puncak orang bijak kuno, dan dia hanya selangkah lagi untuk mencapai ranah Raja Suci. Setelah kekuatan yang kuat ini dicurahkan, Murong Yu mulai menyerang ranah tersebut. Potongan-potongan artefak leluhur keos dengan cepat disempurnakan, dan penghalang alam Raja Suci terus-menerus mengendur di bawah dampak dari Murong Yu. Akhirnya, setelah Murong Yu memurnikan lebih dari 200 artefak leluhur keos, penghalang ranahnya akhirnya hancur. Boom! Aura yang 10 kali lebih kuat dari sebelumnya meledak dengan ganas dari tubuh Murong Yu. Menyapu ke segala arah, alam Raja Suci, Murong Yu akhirnya mencapai ranah Raja Suci. Sejak saat itu, dia dapat dianggap sebagai master kecil. Namun, Murong Yu dapat melintasi dua ranah untuk membunuh musuh, dan jika dihitung menurut kekuatan tempur, dia seharusnya sudah dianggap sebagai pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi. Namun, Murong Yu tidak berhenti memurnikan artefak leluhur keos, tetapi terus meleburnya. Namun, itu tidak sekeras sebelumnya. Potongan-potongan artefak leluhur keos disempurnakan. Di antara mereka, 90% dari kekuatan yang mengalir ke tubuh Murong Yu digunakan olehnya untuk menempa tubuh fisiknya. Dan hanya 10% yang digunakan untuk mengkonsolidasikan basis kultivasi alam saat ini. Saya tidak tahu sudah berapa lama berlalu. Ketika Murong Yu melebur 100 artefak leluhur keos lainnya, tubuhnya tiba-tiba meledak menjadi lingkaran orang suci hitam. Napas yang mengejutkan datang dari tubuh Murong Yu, mengejutkan langit dan bumi. Tubuh fisik dari level senjata suci tingkat tertinggi. Murong Yu menunjukkan senyum di wajahnya. Meskipun ia adalah fisik, tubuh surgawi yang kacau, peningkatan alam fisiknya lebih lambat dari tingkat kultivasinya. Oleh karena itu, ia mencapai alam Raja Suci dan tubuh fisiknya juga mencapai tingkat artefak suci tertinggi. Namun, tingkat daging ini juga merupakan salah satu yang terbaik di alam suci. Namun, menurut kata-kata Hetu, hanya tubuh fisik tingkat ini yang tidak dapat mengerahkan kekuatan yang seharusnya dimiliki oleh tubuh surgawi yang kacau. Namun, kesulitan kenaikan fisik sudah diketahui. Jika bukan karena Murong Yu yang dapat melebur kekuatan artefak suci untuk menempa tubuhnya, Murong Yu ingin meningkatkan tubuhnya ke tingkat artefak suci tertinggi, saya khawatir itu akan memakan waktu bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Lagi pula, tidak banyak tempat yang penuh dengan kekuatan seperti dunia petir. Bahkan jika ada, belum tentu cocok bagi Murong Yu untuk menempa tubuhnya. Namun, meskipun tubuh fisiknya belum kuat, itu telah meningkatkan kekuatan Murong Yu sekitar 50%. Awalnya, kekuatan Murong Yu hanya dapat bersaing dengan leluhur kacau tingkat pertama pada umumnya. Namun setelah tubuh fisiknya menerobos pertemuan itu, dia memiliki keyakinan untuk membunuh leluhur kekacauan tingkat pertama. Bahkan jika pihak lain adalah puncak dari leluhur kekacauan tingkat pertama. Pada level leluhur kekacauan, bahkan jika itu hanya alam kecil di alam kecil, kesenjangan antara kekuatan sangat besar. Itu seperti jurang, sudah waktunya untuk mengumpulkan makanan dari mereka. Dengan begitu banyak orang, aku tidak mampu membelinya. Murong Yu tersenyum dan meninggalkan Hetu Luoshu. Perlu dicatat bahwa mereka yang dipenjara olehnya semuanya adalah orang suci, dan mereka tidak membutuhkan makanan atau dukungan Murong Yu. Setelah muncul di samping iblis darah, Murong Yu membuang banyak slip giok, dan berkata pada saat yang sama, satu kekuatan dan satu slip giok akan mengumpulkan semua aura jiwamu. Dan kekuatan yang memberitahumu di dalam menginginkanmu ya, tetapi kamu harus membayar biaya makanan untuk hari-hari ini. Jangan khawatir, aku tidak akan menipumu. Makananmu sangat murah. Leluhur keos hanya perlu membayar artefak leluhur keos. Dan artefak leluhur hanya membutuhkan satu artefak leluhur, dan seterusnya. Tentu saja, jika amarah tidak cukup, senjata sihir juga bagus.
Harta karun dengan level yang sama juga bagus. Ini juga disebut sangat murah. Mendengarkan kata-kata Murong Yu, jutaan orang suci yang hadir hampir muntah darah. Selain harta karun yang diperoleh Murong Yu dari mereka sebelumnya, Murong Yu menghasilkan banyak uang kali ini. Tentu saja, kau masih perlu menambahkan kalimat. Aku hanya memberi waktu 1 bulan. Jika 1 bulan tidak disiapkan untuk makanan, maka aku akan membunuh salah satu pasukanmu secara acak. Ingat, itu acak, mungkin itu adalah leluhur kekacauan. Murong Yu tersenyum tipis, sementara Gorevian menyeringai di sampingnya. Dia menemukan bahwa master yang diikutinya benar-benar menarik dan menjanjikan.